Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang Jumat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita patut mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Saya Pendeta Alrianaka Kristina mengajak Bapak Ibu Saudara sidang Jumat untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan sebagai dasar atau pedoman untuk kita menjalani satu hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kita masing-masing. Melewati renungan harian Not Pois GKE Resort Puruk Jahu, hari ini 2 Desember 2022, di mana firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25. Sebelum kita bersama-sama membaca dan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa untuk memohon pimpinan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu kami rasakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Tidak berkesudahan kasih dan kemurahan-Mu, tidak akan pernah habis-habisnya kebaikan dan berkat yang selalu Engkau nyatakan dan Engkau curahkan atas kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, pada pagi hari ini sebelum kami menjalani setiap pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami, sejenak kami mau belajar mendengarkan akan suara Tuhan melewati firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami boleh dimampukan dan kami boleh memahami setiap kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami pada saat ini, karena kami semua siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25 di bawah judul ke Antiokhia di Pisidia. Ayat yang ke-16. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin. 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel
supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Firman Tuhan bersabda yang berbahagia, yaitu mereka yang mendengarkannya serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus, melewati pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25 tadi, saya mengambil satu tema, yaitu ceritakanlah kembali kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, seberapa sering kita merenungkan berbagai peristiwa yang silih terjadi yang kita alami dalam kehidupan kita. Sesungguhnya semuanya itu merupakan sebuah rangkaian karya Allah untuk menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dalam rumah ibadah atau sinagog, Paulus menuturkan kembali atau menceritakan kembali suatu rangkaian besar karya Allah dalam perjalanan hidup umat manusia. Saat itu Paulus berada di Pisidia, Antioquia, di mana pada hari itu adalah hari Sabat, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi. Setiap orang pergi ke sinagog pada hari Sabat untuk bersama-sama belajar tentang hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan kali itu tidak hanya orang Yahudi yang hadir, tetapi juga orang-orang non-Yahudi. Nah, di rumah ibadat Paulus mengambil kesempatan untuk berbicara itu pada ayat yang ke-15. Dan dia memakai kesempatan itu untuk menuturkan atau menceritakan bagaimana karya keselamatan Allah dalam Yesus sejak bangsa Israel keluar dari Mesir sampai mereka tinggal di tanah perjanjian, serta janji keselamatan melalui Daud. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melihat dengan gamblang, Paulus menyatakan mengenai kedatangan, bahkan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Itu pada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-25. Dalam penjelasan tersebut, Paulus sangat menekankan tentang figur Yesus yang lebih tinggi daripada hukum Musa. Sebab di dalam Yesus ada pengampunan dosa bagi semua manusia. Itu penjelasan yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, Rasul Paulus dalam nas firman Tuhan yang kita baca pada hari ini juga mau mengingatkan kembali umat Israel tentang keberadaan Tuhan Allah yang senantiasa berpihak kepada bangsa pilihannya. Kita boleh melihat kasih dan penyertaan Tuhan telah nyata terjadi atas bangsa Israel dari zaman ke zaman. Baik saat mereka dalam pembuangan di Mesir, saat perjalanan menuju tanah perjanjian, kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka.
Bahkan ketika umatnya jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah telah menyiapkan rencana keselamatan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan ini membuktikan bahwa kasih penyertaan Tuhan tidak lekang oleh zaman. Walaupun zaman berganti, kita boleh melihat kasih Tuhan itu tetap. Kasih Tuhan itu abadi sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berangkat dari firman Tuhan yang telah kita sama-sama dengarkan pada pagi hari ini, mengajak kita sebagai orang percaya bahwa tujuan utama hidup kita yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya kita menjadi sarana atau sumber untuk menceritakan atau menyebarkan keselamatan Allah bagi dunia. Karena itu kita diingatkan apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita rasakan, pengalaman, kesaksian hidup yang kita alami dalam Kristus, itu dapat kita bagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka pun memperoleh dan menerima berkat keselamatan yang dari Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, biarlah dengan pertolongan Tuhan kita mampu menceritakan segala kebaikan, kasih, dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, sehingga melalui kita Tuhan boleh memakainya untuk menjadi alatnya, sehingga dengan pertolongan Tuhan kita mampu memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada teman-teman kita, kerabat kita, keluarga kita, sehingga semakin banyak orang yang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kiranya firman Tuhan ini boleh terus memampukan kita untuk menuturkan, untuk menceritakan segala kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis dan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan umatnya. Amin untuk firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Tolonglah kami untuk menceritakan kembali karya-Mu yang agung bagi orang-orang yang kami kasihi, bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kehidupan kami, dan juga kepada teman, kerabat, dan siapapun mereka, sehingga ada banyak jiwa yang boleh datang kepada Tuhan melewati kami. Mampukan kami untuk terus bersaksi, untuk terus menceritakan kembali kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan ajarkanlah kami untuk tidak pernah jemu-jemu menceritakan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu kami rasakan, sehingga melewati itu semua kami boleh menjadi alat, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, meteraikan firman-Mu sehingga boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami mendoakan untuk jemaat yang ada di Trans Bahitom. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan mereka pada saat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati
pelayan atau hamba-hamba Tuhan yang Kau tempatkan untuk melayani di GKE Trans Barito. Biarlah dengan pertolongan Tuhan mereka boleh menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk tidak jemu-jemu menceritakan, menuturkan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan jemaat yang ada di sana, sehingga mereka boleh terus hidup berpaut dan bersandar hanya kepada Engkau. Berkati pula setiap program MPH yang ada di sana, sehingga melewati program-program tersebut dapat berjalan dengan baik dan teristimewa dalam pelayanan yang mereka lakukan, boleh mendatangkan berkat, hormat, kepujian, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pula setiap usaha pekerjaan yang digeluti oleh sidang jemaat-Mu. Anugerahkan sukacita, damai sejahtera, terlebih-lebih keberhasilan, kesuksesan di setiap harapan dan kerinduan mereka. Anak-anak mereka, remaja, pemuda, orang tua, bahkan yang lanjut usia, kami pertaruhkan kehidupan mereka pada saat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka senantiasa boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kehidupan rumah tangga orang Kristen yang ada di sana boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Anugerahkan selalu kekuatan, kesehatan, agar di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada mereka, mereka mampu melakukannya dengan baik, dengan bertanggung jawab dan bersuka cita atas segala campur tangan kemurahan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami pun juga mendoakan kehidupan mereka pada saat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa menolong, memampukan mereka menjalani hari-hari hidup mereka. Mereka yang berbeban berat, biarlah mereka selalu datang kepada Tuhan untuk memohon, meminta jalan keluar, karena di dalam Tuhan ada kelegaan dan ada jawaban-jawaban yang memuaskan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan setiap kehidupan sidang jemaat-Mu yang ada di Trans Bahitom pada saat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati sertai hari-hari hidup mereka, agar mereka senantiasa ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Halaukan mereka dari segala mara bahaya, sakit, penyakit yang mengancam ataupun yang membahayakan mereka. Biarlah bilur kuasa darah-Mu yang menopang, melindungi, membentengi mereka, sehingga mereka ada dalam kekuatan kesehatan, berkat penyertaan dan pertolongan Tuhan yang selalu ada dan hadir dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini pula kami juga mendoakan setiap kami, hamba-hamba-Mu yang ada di Resort GKE Puruk Jauh. Tuhan Engkau memberkati setiap kami, anugerahkan kami selalu kekuatan, kesehatan, terlebih-lebih kesanggupan di dalam menjalankan setiap tugas pelayanan kami masing-masing di tempat yang sudah ditentukan. Sehingga semuanya itu kami boleh lakukan dengan sungguh-sungguh, kami melayani dengan penuh bertanggung jawab, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Anugerahkan kami selalu kekuatan, kesehatan di dalam kami menjalankan semua tugas dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Keluarga kami, seluruh sidang jemaat-Mu yang juga mendengarkan akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Ini seru doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kepada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.